Saya selaku petugas partai dan selaku kader PDI Perjuangan mendapat mandat, menurut saya mendapat mandat dari partai PDI Perjuangan dan partai-partai koalisi, karena saya menjadi komandan tempurnya di Purbalingga ini dalam pertarungan Pilkada 2020, maka mutlak saya harus mau mengambil langkah-langkah manakala ada partai-partai yang sebagai partai koalisi tapi tidak kepada kita. Ini akan kami sampaikan kepada rekan-rekan pengurus partai agar mereka ini dimaksimalkan supaya perolehan suara 2019 ini bisa utuh, maksud kami itu. Jadi karena kita sudah modal dasarnya sudah jelas 265.989. Ini modal yang tidak sedikit menurut kami. Dari jumlah 45 anggota dewan, kita sudah memiliki 25 anggota kursi yang kita yang ikut dalam koalisi Purbalingga Membangun, sehingga menurut saya tidak ngoyo-woro kalau kita target 60-70% ini, 65-70% ini tidak ngoyo-woro tapi realistis. Asalkan partai tadi, partai koalisi komitmen konsisten, tidak lena ya, tidak terlena, maka strategi kita adalah untuk mengamankan suara tersebut. Kami minta kepada masing-masing fraksi partai koalisi untuk mengamankan perolehan suara di dapil masing-masing agar perolehan itu bisa tetap utuh 265.000 dimaksud. Kecuali itu juga kami dengan didukung oleh 3 partai di luar pengusung, diantaranya adalah Partai Perindo, Partai Hanura dan PSI. Diharapkan dengan beliau memperoleh suara 17.000, diharapkan bisa menambah perolehan suara dari yang modal dasar tadi, yang modal dasar yang 265.000, dengan ketentuan dari relawan ada 31 komponen relawan. Kaitannya dengan pemenangan ini, melihat lawan-lawan sana itu, kalau boleh saya ngomong, itu belum berpengalaman di birokrat, khususnya baik itu dari bupati maupun wakil bupati belum berpengalaman. Dengan waktu yang 3 tahun setengah ini menurut kami belum bisa apa yang dijanjikan dalam kampanye ini bisa terwujud. Sangat menguntungkan karena incumbent itu kan sudah muter-muter ya, apalagi sebelum pandemi pun sudah muter-muter, dengan otomatis kita sudah membawa ya, bupati yang turun ke bawah itu kan jelas ada cangkingan dan ada apa, termasuk pandemi ini juga sudah menguntungkan bagi incumbent karena kemarin sudah muter-muter, jelas dari tingkat elektabilitasnya lebih tinggi dibanding dengan newcomer ya. Incumbent itu lebih dikenal dari masyarakat. Harapan saya masing-masing partai, yang pertama partai koalisi dengan perolehan masing-masing dipertahankan. Sebagai contoh, PDI Perjuangan memperoleh 120.717, sedangkan Golkar 74.000 sekian, PAN 34.000 dan PKS 36.000. Ini sudah kami sampaikan kepada ketua-ketua partai agar mengamankan perolehan suara 2009 dimaksud, dengan catatan melibatkan fraksi-fraksi yang sudah menjadi anggota DPR yang di fraksi masing-masing agar maksimalkan untuk kerjanya. Di samping partai pendukung dan relawan ini, insya Allah kalau kita tingkat kehadirannya kita diperkirakan seperti Pilgub kemarin 70% tingkat kehadiran, sedangkan target kita hanya 65 lah, 65% sampai dengan 70. Ini menurut kami tidak terlalu berat, tapi ya memang harus hati-hati dan cermat dalam memetakan dan menugaskan jurkam-jurkam kita di masing-masing daerah.